Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan News Sore bersama saya Diandra Mukti. Kita awali News Sore hari ini dengan informasi. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi situs Candi Borobudur. Prabowo dan Macron mengungkap Borobudur mencerminkan pesan kemitraan yang kuat antar dua negara. Presiden Prabowo dan Macron tiba di area Candi Borobudur Kamis siang. Macron mengagumi keindahan arsitektur Candi Borobudur dan mengatakan ada pesan toleransi pada candi yang juga digunakan sebagai tempat ibadah tersebut. Macron mengungkap Candi Borobudur menjadi saksi dari spirit kemitraan karena Borobudur telah didaftarkan ke UNESCO menjadi salah satu warisan dunia. Kunjungan itu juga dihadiri oleh Ibu Negara Prancis Brigitte Macron, Didier Hedi Prasetyo, dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron naik ke atas Candi Borobudur dan menyapa para biku yang sedang beribadah. Suatu kehormatan besar kami menerima kunjungan yang mulia di situs bersejarah ini yang merupakan mahakarya peradaban dan oleh UNESCO ditetapkan sebagai warisan budaya dunia yang kaya akan sejarah dan makna spiritual. Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai filosofi dasar negara adalah Pancasila, menghormati semua agama dan semua kepercayaan, dan adalah kehormatan bagi saya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk hari ini menemani sahabat saya, Presiden Republik Prancis. Indonesia dan Prancis adalah dua bangsa yang besar yang memiliki sejarah yang panjang, budaya yang mengakar kuat, dan peradaban juga yang panjang. Kami juga memiliki semangat yang sama, nilai-nilai kemanusiaan yang sama. Terima kasih. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cher Prabowo Subianto, Mesdames et Messieurs les ministres. Pianto, Bapak Ibu Menteri, Bapak Ibu rekan-rekan dari Prancis dan Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Presiden menyambut kami di lokasi luar biasa Candi Borobudur ini yang merupakan kesaksian dari betapa besarnya peradaban ini. Candi Borobudur dan juga dipakai sebagai tempat ibadah, juga merupakan adikarya spiritual arsitektur yang merupakan bukti dari keunggulan Indonesia. Dan di hadapan candi ini yang dibangun di abad ke-8, 9 dan terus menjadi sumber inspirasi di Asia Tenggara, ini adalah demonstrasi dari pengaruh budaya Indonesia yang diingatkan di sini. Akan tetapi Borobudur juga menurut saya yang saya katakan adalah tempat ibadah dan ada ratusan ribuan orang yang datang beribadah yang juga menunjukkan pesan universal toleransi, rasa hormat yang disampaikan oleh Indonesia. Borobudur adalah kesaksian atas kelebihan dari multilateralisme dan spirit kemitraan, karena dengan bekerja sama antara pemerintah Indonesia dan UNESCO, beberapa dasawarsa lalu telah berhasil melestarikan candi ini dan mendaftarkannya di warisan budaya dunia UNESCO. Jadi di tempat inilah saya ingin menyampaikan rasa hormat kami yang mendalam, rasa kagum terhadap kekayaan sejarah artis
artistik dan budaya Indonesia. Candi ini bukan hanya monumen, melainkan lambang keunggulan manusia, sumber inspirasi untuk seluruh dunia. Itulah juga yang menyatukan kita, dan sejak kemarin kita membicarakan titik temu kita adalah hubungan yang ada antara budaya, kreasi, unsur pemersatunya, dan inilah yang memersatukan kedua bangsa dan rakyat kita. Jadi hari ini di sini kita melewati tahap penting dengan meluncurkan kemitraan strategi di bidang budaya antara Prancis dan Indonesia, dan tadi pagi menteri-menteri budaya kita dan juga beberapa pelaku di bidang kebudayaan yang hadir di sini, dan saya ucapkan terima kasih telah menandatangani sejumlah persetujuan perjanjian untuk itu. Tahap ini antara Prancis dan Indonesia untuk kemitraan di bidang kebudayaan itu bertumpu pada dua pilar. Yang pilar pertama adalah kerjasama di bidang warisan dunia dan museum. Indonesia memiliki warisan dunia yang sangat besar, dan sementara itu kehangatan antara Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Macron terlihat saat berkunjung ke Candi Borobudur. Prabowo menyopiri Macron saat naik bugikar. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Macron mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menyopiri Macron dan istrinya Brigitte dari pelataran candi hingga ke tangga untuk naik ke atas candi. Prabowo, Macron, dan Brigitte dan juga Didit Hedi Prasetyo secara bersama-sama menaiki mobil buki menuju ke tangga candi. Prabowo duduk di kursi sopir didampingi Macron yang duduk di sebelahnya. Kemudian di kursi belakang buki car ada Brigitte dan Macron dan juga Didit Hedi Prasetyo. Sampai di tangga candi, mereka naik ke atas candi bersama dengan para delegasi kedua negara. Sebelum mengunjungi Borobudur, Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dalam momen itu, Presiden Prabowo sempat menyopiri Presiden Macron menggunakan kendaraan maung. Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Kamis siang sekitar pukul 11.40. Keduanya menggunakan helikopter kepresidenan yang sama dari Bandara Internasional Yogyakarta. Tidak lama berselang, Prabowo kemudian menyopiri Macron menuju gedung Geraha Utama Akmil menggunakan maung. Pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama ikut menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Tiba di gedung Geraha Utama Akmil, keduanya disambut Gubernur Jawa Tengah hingga Kapolda Jawa Tengah. Di dalam gedung Geraha, Macron sempat berkeliling untuk melihat-lihat seisi gedung. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron bahkan siang bersama dengan Taruna Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Presiden Macron sempat berbicara bahasa Indonesia dalam momen makan siang bersama tersebut. Ucapan selamat kepada seluruh anggota TNI yang belajar bahasa Prancis. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron makan siang bersama dengan taruna dan taruni di ruang Hussein Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Presiden dan Macron duduk di kursi kehormatan di tengah para taruna dan taruni. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo memimpin jamuan makan siang. Momen menarik terjadi saat makan bersama, di mana Presiden Macron sempat berbicara bahasa Indonesia. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada anggota TNI yang belajar bahasa Prancis. Berbicara bahasa Indonesia diunggah Presiden Macron di akun Instagram pribadinya. Ucapan selamat kepada seluruh
TNI yang belajar bahasa Prancis. Dalam kunjungannya ke Akmil Magelang, Presiden Macron juga meninjau laboratorium bahasa Prancis milik TNI. Presiden Macron sempat berbicara dengan seorang taruna menggunakan bahasa Prancis. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Avant de vous raconter. Laboratorium bahasa ini merupakan tempat kursus bahasa Prancis yang diikuti oleh 104 peserta. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima tanda jasa penghargaan kehormatan tertinggi dari pemerintah Prancis. Momen penyematan tanda jasa itu dilakukan dalam upacara penyambutan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengikuti upacara penyambutan militer di lapangan Pancasila. Keduanya kemudian melakukan inspeksi pasukan menggunakan kendaraan taktis Maung. Penganugerahan tanda jasa dari pemerintah Republik Prancis. Penghargaan kehormatan tertinggi, Grand Cross of the Legion of Honor. Usai menginspeksi pasukan, kemudian dilanjutkan dengan penyematan tanda jasa kehormatan Grand Cross of the Legion of Honor dari pemerintah Prancis. Tanda jasa kehormatan disematkan kepada Prabowo oleh salah satu delegasi dari Prancis di hadapan Presiden Macron jelang berakhirnya upacara penyambutan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Kamis pagi. Monsieur le Président de la République d'Indonésie, Prabowo Subianto. Penghargaan ini merupakan bentuk penghargaan tertinggi di negara Prancis bagi sosok militer atau sipil yang memberikan kontribusi penting bagi negara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Karangan bunga sebagai simbol duka untuk Argo Eriko Akfandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas, terus berdatangan ke halaman kampusnya. Pengirim bunga berharap keadilan ditegakkan dalam kasus tewasnya Argo. Ratusan bunga diletakkan mahasiswa dan warga Yogyakarta di kaki patung Dewi Keadilan di halaman Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Aksi ini sebagai simbol duka yang mendalam untuk almarhum Argo Eriko Akfandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang tewas dalam kecelakaan di Jalan Palagan Tentara Pelajar, Sleman, Yogyakarta pada Sabtu dini hari lalu. Mahasiswa dan warga Yogyakarta berharap kasus ini dapat diselesaikan kepolisian dengan tuntas tanpa melihat latar belakang pelaku. Dari kami mahasiswa sendiri juga semoga keadilan bisa menjemput Argo, yang mana semoga Argo mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menunjuk tim hukum untuk mendampingi keluarga Argo Eriko Akfandi hingga kasus tersebut tuntas. Selain itu, pemirsa, UGM juga membantah adanya ancaman maupun intimidasi yang diterima keluarga korban selama kasus bergulir. Kami ini sudah bertemu dengan ibu dan keluarga almarhum Argo dari semalam dan bahkan juga sudah berkomunikasi sebelumnya. Nah, apakah kemudian nanti proses hukum itu akan berlanjut atau tidak? Karena pendampingan dari PKPH ini kan memerlukan kejelasan hal tersebut. Nah, kejelasan itu kami dapatkan dari ibu dan keluarga bahwa memang ibu dan keluarga menginginkan terus untuk melanjutkan proses hukum sehingga betul kebenaran dan... Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana memasang gapura untuk pengamanan di kawasan Jawa Barat. Gapura yang dilengkapi pagar digital nantinya bisa dikendalikan dalam satu sistem.
Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, berupaya menurunkan angka kejahatan di Jawa Barat. Kedepan, Deddy Mulyadi berencana memasang gapura di setiap perbatasan kabupaten yang dilengkapi dengan teknologi digital. Nanti di setiap batasan kabupaten itu ada gapura. Gapura ini bukan hanya aksesoris karena kita mencintai leluhur. Itu tahap pertama. Tahap keduanya adalah gapura itu pengamanan, Pak Sekda. Pengamanannya bagaimana? Di pinggir kanan gapura nanti disimpan pagar digital, Pak, ke samping. Kalau memang mungkin ke bawah, ya kan? Bagaimana? Dan itu dikendalikan dalam satu sistem di mana nanti CCTV terkendali. Kalau ada kejahatan, mobil lari itu tinggal dipijit knop set, dia nutup sendiri. Dan saya nanti akan buat di setiap perbatasan kabupaten. Setelah itu setiap perbatasan kecamatan, maka Jawa Barat itu akan menjadi kabupaten yang bebas kejahatan, taruhan saya. Demul berkeyakinan dengan sistem yang baik, pengawasan yang ketat, dan teknologi yang tinggi, tidak akan ada orang yang berani berbuat kejahatan. Pemirsa, Budi Aristiadi didesak segera klarifikasi atas pernyataannya yang menuduh PDI Perjuangan. Bahkan PDI Perjuangan telah melaporkan Budi Ari ke polisi. Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini, Pak. Jangan fitnah partai kami, Pak. Ini nggak bagus, Pak. Menteri Koperasi Budi Aristiadi diminta klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut ada partai politik yang diduga menjadi mitra para bandar judi online. Pernyataan itu disampaikan Budi saat membantah tudingan keterlibatannya dalam kasus suap terkait perlindungan situs-situs judi online saat menjabat sebagai Menteri Kominfo. Juru bicara PDI Perjuangan menganggap pernyataan itu bertendensi ke PDI Perjuangan. Mewakili kader-kader PDI Perjuangan se-Indonesia atas fitnah yang dilontarkan oleh Budi Ari. Jadi kalau boleh saya menanggapi, Mbak, ini bukan ucapan Budi Ari yang soal mitra judol ya. Yang dilaporkan oleh PDI Perjuangan, tetapi pernyataan Budi Ari, percakapan dengan wartawan, narasi TV, yang kemudian diunggah di YouTube tanggal 21 Mei. Sementara itu, DPP Projo menyebut Budi Ari tidak pernah mengunggah pernyataan itu ke media sosial. Bahwa rekaman yang beredar yang sekarang menjadi polemik adalah komunikasi privat, ya. Sekali lagi ini adalah komunikasi privat antara Budi Ari Setiadi dengan pemimpin redaksi dan wartawan sebuah majalah online, di mana Budi Ari memberikan klarifikasi sekaligus mempertanyakan tulisan yang dibuat oleh media online itu. Artinya ada permintaan ini off the record, Bung Silas? Ya, jadi di dalam pembicaraan itu Budi Ari dengan tegas untuk tidak mengutip, tidak mempublikasikan isi pembicaraan itu. Belakangan nama Budi Aristiadi disebut-sebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum di sidang kasus dugaan judi online di PN Jakarta Selatan pada 14 Mei 2025. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari seluruh website judi online yang dijaga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kunjungan dilakukan untuk memastikan kelangsungan pembangunan IKN berjalan sesuai target. Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka meninjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur pada Rabu 28 Mei 2025. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kelangsungan pembangunan IKN berjalan sesuai target. Ia juga ingin memastikan kesiapan infrastruktur pendukung operasional di IKN berjalan tepat waktu dan sesuai standar. Wapres Gibran meninjau sejumlah titik pembangunan mulai dari pembangunan Istana Wakil Presiden, jalan tol, rumah sakit, hingga rusun ASN.
Saya kira menurut beliau ya supaya jangan sampai ada yang terlambat, kemudian kualitas tetap dijaga, ya, kemudian untuk hanya 2 itu, kemudian ada landscapingnya. Jadi beliau pesan juga khusus untuk pohon beringin ditanam di Istana Iswapres. Secara khusus, Wapres Gibran meminta penanaman pohon beringin di kawasan Istana. Jangan tunjuk-tunjuk itu. Sama, Bapak bersama saya. Jangan di sini, duduk. Harus. Tenang. Mari tenang. Adu mulut dan saling dorong terjadi saat pembongkaran 154 bangunan liar di kawasan Stadion Maulana Yusuf, Serang, Banten. Anak kecil semua. Jangan emosi, duduk bareng. Anak kecil. Coba anak kecil saya. Pak, jangan dipegang. Nggak usah dipegang, Pak. Nggak usah dipeluk, Pak. Nggak usah dipeluk. Tegangan sempat terjadi, namun pembongkaran tetap dilakukan oleh pemerintah Kota Serang. 2 alat berat dikerahkan untuk meruntuhkan bangunan yang sebelumnya diisi oleh pedagang. Rencananya, lahan milik PT KAI ini nantinya akan digunakan sebagai ruang terbuka hijau. Kita harus melihatnya berdasarkan aturan, gitu. Kalau memang aturannya tidak memungkinkan untuk kita tampung atau untuk kita sikapi kaitan dengan keinginannya, ya kita harus tetap dalam koridor menegakkan aturan. Pak, tadi mereka sempat katanya bangunan yang legal, itu gimana? Enggak, itu alibinya mereka lah. Alibinya beberapa orang yang merasa tidak puas. Para pedagang diberikan kesempatan untuk melakukan gugatan ke pengadilan jika merasa memiliki legalitas untuk menempati lahan tersebut. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ribuan kendaraan wisatawan memadati kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat di hari pertama libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Presiden Prancis Emmanuel Macron berbicara bahasa Indonesia dalam momen makan siang bersama Taruna Akademi Militer. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi situs Candi Borobudur. Prabowo dan Macron ini mengungkap Borobudur mencerminkan pesan kemitraan yang kuat antar dua negara. Presiden Prabowo dan Macron tiba di area Candi Borobudur Kamis siang. Macron mengagumi keindahan arsitektur Candi Borobudur dan mengatakan ada pesan toleransi pada candi yang juga digunakan sebagai tempat ibadah tersebut. Macron mengungkap Candi Borobudur menjadi saksi dari spirit kemitraan karena Borobudur telah didaftarkan ke UNESCO menjadi salah satu warisan dunia. Kunjungan itu juga dihadiri oleh Ibu Negara Prancis Brigitte Macron, Didit Hedi Prasetyo, dan juga sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron naik ke atas Candi Borobudur dan menyapa para biksu yang sedang beribadah. Ini adalah suatu kehormatan besar kami menerima kunjungan yang mulia di situs bersejarah ini, yang merupakan mahakarya peradaban dan oleh UNESCO ditetapkan sebagai warisan budaya dunia yang kaya akan sejarah
dan makna spiritual. Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai filosofi dasar negara adalah Pancasila, menghormati semua agama dan semua kepercayaan, dan adalah kehormatan bagi saya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk hari ini menemani sahabat saya, Presiden Republik Prancis. Indonesia dan Prancis adalah dua bangsa yang besar yang memiliki sejarah yang panjang, budaya yang mengakar kuat, dan peradaban juga yang panjang. Kami juga memiliki semangat yang sama, nilai-nilai kemanusiaan yang sama. Terima kasih. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cher Prabowo Subianto, Mesdames et Messieurs les ministres. Subianto, Bapak Ibu Menteri, Bapak Ibu rekan-rekan dari Prancis dan Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Presiden menyambut kami di lokasi luar biasa Candi Borobudur ini yang merupakan kesaksian dari betapa besarnya peradaban ini. Candi Borobudur dan juga dipakai sebagai tempat ibadah, juga merupakan adikarya spiritual arsitektur yang merupakan bukti dari keunggulan Indonesia. Dan di hadapan candi ini yang dibangun di abad ke-8, 9 dan terus menjadi sumber inspirasi di Asia Tenggara, ini adalah demonstrasi dari pengaruh budaya Indonesia yang diingatkan di sini. Akan tetapi Borobudur juga menurut saya yang saya katakan adalah tempat ibadah dan ada ratusan ribuan orang yang datang beribadah yang juga menunjukkan pesan universal toleransi, rasa hormat yang disampaikan oleh Indonesia. Borobudur adalah kesaksian atas kelebihan dari multilateralisme dan spirit kemitraan, karena dengan bekerja sama antara pemerintah Indonesia dan UNESCO beberapa dasawarsa lalu telah berhasil melestarikan candi ini dan mendaftarkannya di warisan budaya dunia UNESCO. Jadi di tempat inilah saya ingin menyampaikan rasa hormat kami yang mendalam, rasa kagum terhadap kekayaan sejarah artistik dan budaya Indonesia. Candi ini bukan hanya monumen, melainkan lambang keunggulan manusia, sumber inspirasi untuk seluruh dunia. Itulah juga yang menyatukan kita, dan sejak kemarin kita membicarakan titik temu kita adalah hubungan yang ada antara budaya, kreasi, unsur pemersatunya, dan inilah yang memersatukan kedua bangsa dan rakyat kita. Jadi hari ini di sini kita melewati tahap penting dengan meluncurkan kemitraan strategi di bidang budaya antara Prancis dan Indonesia, dan tadi pagi menteri-menteri budaya kita dan juga beberapa pelaku di bidang kebudayaan yang hadir di sini, dan saya ucapkan terima kasih telah menandatangani sejumlah persetujuan perjanjian untuk itu. Tahap ini antara Prancis dan Indonesia untuk kemitraan di bidang kebudayaan itu bertumpu pada dua pilar. Yang pilar pertama adalah kerjasama di bidang warisan dunia dan museum. Indonesia memiliki warisan dunia yang sangat besar. Dan sementara itu kehangatan antara Presiden Prabowo dan juga Macron terlihat saat berkunjung ke Candi Borobudur. Prabowo menyopiri Macron saat naik buggy car. Presiden Prabowo dan Presiden Macron mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menyopiri Macron dan istrinya Brigitte dari pelataran candi hingga ke tangga untuk naik ke atas candi. Prabowo, Macron, Brigitte, dan Didit Hedi Prasetyo secara bersama menaiki mobil buggy menuju ke tangga candi. Prabowo duduk di kursi sopir
didampingi Macron yang duduk di sebelahnya. Kemudian di kursi belakang Buki ada Brigitte Macron dan Didit Hedi Prasetyo. Sampai di tangga candi, mereka naik ke atas candi bersama dengan para delegasi kedua negara. Sebelum mengunjungi Borobudur, Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dalam momen itu, Presiden Prabowo sempat menyopiri Presiden Macron menggunakan kendaraan maung. Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Kamis siang sekitar pukul 11.40. Keduanya menggunakan helikopter kepresidenan yang sama dari Bandara Internasional Yogyakarta. Tidak lama berselang, Prabowo kemudian menyopiri Macron menuju gedung Geraha Utama Akmil menggunakan maung. Pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama ikut menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Tiba di gedung Geraha Utama Akmil, keduanya disambut Gubernur Jawa Tengah hingga Kapolda Jawa Tengah. Di dalam gedung Geraha, Macron sempat berkeliling untuk melihat-lihat seisi gedung. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron makan siang bersama dengan taruna Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Presiden Macron sempat berbicara bahasa Indonesia dalam momen makan siang bersama tersebut. Selamat kepada seluruh anggota TNI yang belajar bahasa Prancis. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron makan siang bersama dengan taruna dan taruni di ruang Hussein Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Presiden dan Macron duduk di kursi kehormatan di tengah para taruna dan taruni. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo memimpin jamuan makan siang. Momen menarik terjadi saat makan bersama di mana Presiden Macron sempat berbicara bahasa Indonesia. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada anggota TNI yang belajar bahasa Prancis. Berbicara bahasa Indonesia diunggah Presiden Macron di akun Instagram pribadinya. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh anggota TNI yang belajar bahasa Prancis. Dalam kunjungannya ke Akmil Magelang, Presiden Macron juga meninjau laboratorium bahasa Prancis milik TNI. Presiden Macron sempat berbincang dengan seorang taruna menggunakan bahasa Prancis. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Avant de vous raconter. Laboratorium bahasa ini merupakan tempat kursus bahasa Prancis yang diikuti oleh 104 peserta. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima tanda jasa penghargaan kehormatan tertinggi dari pemerintah Prancis. Momen penyematan tanda jasa itu dilakukan dalam upacara penyambutan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengikuti upacara penyambutan militer di lapangan Pancasila. Keduanya kemudian melakukan inspeksi pasukan menggunakan kendaraan taktis maung. Penganugerahan tanda jasa dari pemerintah Republik Prancis. Penghargaan kehormatan tertinggi, Grand Cross of the Legion of Honor.
usai menginspeksi pasukan. Kemudian dilanjutkan dengan penyematan tanda jasa kehormatan Grand Cross of the Legion of Honor dari pemerintah Prancis. Tanda jasa kehormatan disematkan kepada Prabowo oleh salah satu delegasi dari Prancis di hadapan Presiden Macron jelang berakhirnya upacara penyambutan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Kamis pagi. Monsieur le Président de la République d'Indonésie, Prabowo Subianto. Penghargaan ini merupakan bentuk penghargaan tertinggi di negara Prancis bagi sosok militer atau sipil yang memberikan kontribusi penting bagi negara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ahli digital yang juga terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi meminta agar gelar perkara khusus secara terbuka. Selain itu, Roy Suryo juga akan melapor ke Komnas HAM. Ahli digital yang juga terlapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, meminta gelar perkara khusus secara terbuka dalam kasus yang dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Selain itu, Roy Suryo juga mengaku telah melapor ke Komnas HAM karena telah terjadi perlakuan yang melanggar hak asasinya. Sehingga apa? TPUA kemudian kemarin menyampaikan surat kepada Karo Wasisdik, Kepala Biro Wasisdik atau pengawas penyidikan di Mabes Polri untuk membuka kembali penyelidikan itu dan juga atau laporan Dumas itu, dan kemudian menyelenggarakan yang namanya gelar perkara khusus terbuka. Terbuka itu apa? Ini sesuai dengan Perkap, sesuai dengan peraturan Kapolri. Gelar perkara itu harus disaksikan oleh kedua belah pihak, bahkan disaksikan secara terbuka oleh wartawan, oleh semua pihak, sehingga bisa nilai benar atau tidaknya. Kemudian apa? Kami juga benar sudah melaporkan ke Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, karena terjadi perlakuan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia kepada kami. Kami itu adalah peneliti, saintis, tapi kenapa diberlakukan seolah-olah langsung dikenakan atau kemudian kriminalisasi dengan niat mau dipidanakan oleh seseorang yang dicurigai oleh mayoritas sebagian besar rakyat Indonesia. Ini menurut survei atau menurut research yang dilakukan oleh teman-teman, salah satunya adalah Kolonel Refli Harun, dan itu clear sekali, jelas sekali metode ilmiahnya, bukan survei yang melalui telepon, dan itu sudah diarahkan siapa penelitinya, siapa respondennya. Jadi sekali lagi. Roy Suryo pun mendukung pelaporan TPUA kepada Kompolnas untuk membuka pengetahuan masyarakat agar skandal ijazah palsu bisa terbongkar. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi pernyataan Roy Suryo yang akan melaporkan penyidik karena dianggap tidak transparan dalam menangani aduan soal dugaan ijazah palsu. Menurut Jokowi, hal itu mencerminkan tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga negara dan institusi publik. Ya, UGM nggak dipercaya, Barreskrim nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, terus yang mau dipercaya siapa? Ya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ribuan kendaraan wisatawan memadati kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat di hari pertama libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Guna mengurai antrean kendaraan dari Jakarta menuju Puncak, rekayasa ganjil genap diterapkan situasional. Di hari libur panjang kenaikan Yesus Kristus, kawasan wisata Puncak Bogor mengalami peningkatan volume kendaraan dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak. Sedikitnya 8.200 kendaraan wisatawan memadati kawasan Puncak hingga mengakibatkan antrean kendaraan sepanjang 2 km. Penerapan rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap diterapkan petugas untuk mengurai kemacetan. Untuk jumlah kendaraan yang naik maupun turun per pukul 12.00 tadi kurang lebih sudah 21.000 kendaraan. Pak, untuk penerapan one way sendiri akan diperpanjang apa? Untuk pelaksanaan one way sendiri nanti akan dilihat pola waktunya.
apabila memang arusnya sudah semuanya terkuras dari Puncak menuju Jakarta, maka akan dinormalkan. Itu untuk estimasi waktu memang masih dilihat dari bagaimana situasi peningkatan arusnya dari Puncak menuju Jakarta atau yang kendaraan yang turun siang hari ini. 120 personil kepolisian disiapkan guna mengatur arus lalu lintas di jalur utama Puncak sepanjang libur nasional. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Libur panjang kenaikan Isa Al-Masih dan cuti bersama, ribuan kendaraan wisatawan mulai memasuki kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Akibatnya sempat terjadi kemacetan tinggi dan volume kendaraan yang masuk kota Kembang ini. Kemacetan arus lalu lintas ini terjadi selepas pintu tol Paster. Antrean kendaraan yang didominasi kendaraan dari luar kota seperti Bogor, Jakarta, dan juga sekitarnya. Meski belum terlihat signifikan, volume kendaraan yang melintasi kawasan Dr. Junjunan padat merayap. Hal ini diakibatkan oleh tingginya volume kendaraan yang masuk kota Bandung untuk berlibur. Diperkirakan volume kendaraan akan terus bertambah seiring dengan banyaknya wisatawan yang hendak menghabiskan masa libur panjang, kenaikan Isa Al-Masih dan juga cuti bersama di Kota Kembang. Pemirsa, viral di media sosial video yang memperlihatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sedang membajak sawah. Gibran dituduh salah mengoperasikan alat bajak sawah. Viral di media sosial, video yang memperlihatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sedang membajak sawah. Kegiatan Gibran memancing komentar warganet di jagadmaya. Sebuah akun mengatakan bahwa teknik yang digunakan Gibran saat membajak salah karena berjalan maju ke depan. Caption akun tersebut bahkan menyebut padi yang ditanam rusak lantaran cara Gibran membajak yang dituding salah. Sementara itu, pakar pertanian menyebut teknologi atau alat yang digunakan Gibran memang alat menanam padi dengan sistem berjalan ke depan. Cara mengoperasikan alat itu juga didorong ke depan sesuai dengan yang dilakukan oleh Gibran. Sebenarnya terkait dengan teknologi untuk menanam padi, sebenarnya ada beberapa teknologi yang sekarang sudah menggunakan sistem ke depan gitu ya. Tapi memang salah satu kendalanya atau kelemahannya adalah bahwa dengan sistem ke depan tadi memang dibutuhkan suatu konsentrasi. Karena si petani ataupun orang yang menggunakan harus melihat row atau jalur yang yang kosong gitu. Nah, ini. Kegiatan Gibran di Ngawi itu menuai beragam komentar. Ada komentar negatif, namun banyak juga yang membela Gibran dan mengatakan cara Gibran membajak sawah sudah benar. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Kunjungan dilakukan untuk memastikan kelangsungan pembangunan IKN berjalan sesuai target. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada Rabu 28 Mei 2025. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kelangsungan pembangunan IKN berjalan sesuai target. Ia juga ingin memastikan kesiapan infrastruktur pendukung operasional di IKN berjalan tepat waktu dan sesuai standar. Wapres Gibran meninjau sejumlah titik pembangunan mulai dari pembangunan Istana Wakil Presiden, jalan tol, rumah sakit, hingga rusun ASN. Saya kira menurut beliau ya supaya jangan sampai ada yang terlambat, kemudian kualitas tetap dijaga, ya, kemudian untuk hanya dua itu, kemudian ada landscapingnya. Jadi beliau pesan juga khusus untuk pohon beringin ditanam di Istana Iswapres.
Secara khusus, Wapres Gibran meminta penanaman pohon beringin di kawasan Istana Wapres untuk mempercantik lanskap dan menambah nilai estetika IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana memasang gapura untuk pengamanan di kawasan Jawa Barat. Gapura yang dilengkapi dengan pagar digital nantinya bisa dikendalikan dalam satu sistem. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berupaya menurunkan angka kejahatan di Jawa Barat. Kedepan Deddy Mulyadi berencana memasang gapura di setiap perbatasan kabupaten yang dilengkapi dengan teknologi digital. Nanti di setiap batasan kabupaten itu ada gapura. Gapura ini bukan hanya aksesoris karena kita mencintai leluhur. Itu tahap pertama. Tahap keduanya adalah gapura itu pengamanan, Pak Sekda. Pengamanannya bagaimana? Di pinggir kanan gapura nanti disimpin pagar digital, Pak, ke samping. Kalau memang mungkin ke bawah. Ya kan? Bagaimana? Dan itu dikendalikan dalam satu sistem di mana nanti CCTV terkendali. Kalau ada kejahatan, mobil lari, itu tinggal dipijit ke knob, set, dia nutup sendiri. Dan saya nanti akan buat di setiap perbatasan kabupaten. Setelah itu setiap perbatasan kecamatan, maka Jawa Barat itu akan menjadi kabupaten yang bebas kejahatan, taruhan saya. Demul berkeyakinan dengan sistem yang baik, pengawasan yang ketat, dan teknologi yang tinggi, tidak akan ada orang yang berani berbuat kejahatan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Pemirsa, pertama kalinya tahun ini Bandara Thaif, Arab Saudi menerima jemaah haji khusus Indonesia. Sebanyak 44 jemaah haji khusus dari Indonesia tiba di Bandara Thaif, Arab Saudi. Jemaah ini berasal dari 3 biro perjalanan haji khusus. Hingga Rabu 28 Mei 2025, total jemaah haji khusus yang mendarat di Arab Saudi berjumlah 10.654 orang. Sebelumnya mereka datang melalui 2 bandara berbeda, yakni Jeddah dan Madinah. Kementerian Agama mengimbau jemaah calon haji Indonesia membatasi aktivitas fisik berat, termasuk mengurangi pelaksanaan umroh sunnah berulang. Ini jelang puncak ibadah haji. Hal itu karena kondisi cuaca ekstrim di Mekah yang diperkirakan mencapai 50 derajat Celcius. Menjelang puncak haji, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama memberikan imbauan penting kepada seluruh calon jemaah haji Indonesia dengan membatasi kegiatan yang berpotensi menguras tenaga. Hal ini ditekankan karena kondisi cuaca ekstrim di Mekah yang diperkirakan mencapai 50 derajat Celcius. Dengan suhu ekstrim yang mengintai, persiapan fisik dan mental menjadi kunci utama kelancaran ibadah haji tahun ini untuk mencegah resiko heat stroke atau serangan panas yang berakibat fatal. Ditegaskan juga bahwa cuaca sangat ekstrim ya. Suhu di Saudi Arabia, di Mekah sekarang ini sekitar 50 derajat Celcius. Jadi ini satu persoalan tersendiri bagi kita orang Indonesia ya. Kemudian juga dihimbau untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian diri dengan cuaca tersebut, misalnya seperti yang telah diumumkan oleh panitia-panitia kita, dihimbau terus-menerus agar selalu memelihara cairan tubuh ya, minum lebih banyak dan memelihara saving energi karena ini kan belum haji, belum hari hanya ya.
Selain itu, Kementerian Agama Republik Indonesia kirim Amirul Hajj yang bertugas memimpin ibadah haji jemaah Indonesia di Arab Saudi dan sebanyak 482 kloter jemaah haji asal Indonesia sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Iriansyah Wahyudi, Aristiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mematangkan persiapan operasional dalam menyambut fase puncak di Arafah, Musdalifah dan juga Mina atau Armusna. Berikut laporan reporter Gigi Irfan dari Mekah, Arab Saudi. Wukuf di Arafah tinggal menghitung jari. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mematangkan persiapan operasional dalam menyambut fase puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna. Petugas haji melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kesiapan tenda. Fokus utama adalah memastikan fasilitas tenda seperti kesiapan tenda ber-AC dan ketersediaan air bersih bagi jemaah haji Indonesia. Bergeser di Musdalifah, petugas turut mengecek akses jalan penerangan serta titik-titik tempat pengumpulan batu untuk prosesi lempar jumroh nantinya. Berlanjut ke Mina, tempat di mana para jemaah haji akan bermalam. Selama prosesi mabit, kesiapan tenda juga menjadi fokus utama para petugas. Yang terakhir yakni kawasan Jamrat untuk melihat kesiapan jalur dan pengamanan saat jutaan jemaah akan melaksanakan lontar jumroh. Secara bergelombang, persiapan telah mencapai lebih dari 90%. Mereka menargetkan semua fasilitas siap 100% maksimal 2 hari sebelum puncak haji di tanggal 9 Zulhijjah. Nantinya di Mina akan dibentuk 8 sektor ad hoc dan 10 pos pantau yang tersebar di sepanjang rute Jamrat. Selain itu, untuk menjawab kebutuhan penanganan cepat dalam situasi darurat, dibentuk pula 5 titik Mobile Crisis Rescue atau MCR di lantai 3 Mina. MCR ini menjadi pos taktis yang memiliki kemampuan mobilisasi tingkat tinggi yang membantu jamaah dalam kondisi krisis, khususnya di kawasan terowongan Mina. Tim PPIH menggunakan sistem estafet evakuasi yang sudah terbukti ampuh pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya. Saat petugas di pos ad hoc atau MCR mendapati jemaah yang pingsan atau kelelahan, mereka akan melakukan penanganan cepat di lokasi terdekat. Dengan konsep estafet ini tujuannya memastikan seluruh jamaah Indonesia bisa menjalankan ibadah puncak hajinya dengan selamat, lancar dan penuh khusyuk. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Pemirsa, PT Global Mediacom Tbk dengan kode emiten BMTR ini menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah berkelanjutan 5 tahap 1 dengan target mencapai 1,4 triliun rupiah. Hal ini dipaparkan dalam PUBEX atau Public Expox, penawaran umum berkelanjutan atau PUB yang juga PUB maksud saya dihasilkan. Ini hasilnya adalah memuaskan dan disambut antusias oleh para investor. PT Global Mediacom Tbk dengan kode emiten BMTR menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah berkelanjutan 5 tahap 1 tahun 2025 dengan target nilai emisi mencapai 1,4 triliun rupiah. Untuk obligasi realisasinya senilai 850 miliar rupiah dan sukuk ijarah senilai 550 miliar rupiah. Mayoritas dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk refinancing dan permodalan kerja. Seluruh obligasi dan sukuk ini baik pokok maupun kuponnya dijamin oleh CGIF. Jadi 100% dijamin oleh CGIF. Ya harapannya ini bisa diserap oleh pasar karena ini sangat menarik ya, dengan adanya jaminan dari CGIF itu menunjukkan bahwa ini sangat kredibel. Penawaran umum dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 16 Juni 2025 dengan penjatahan pada 17 Juni dan distribusi pada 19 Juni. Adapun pencatatan di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada 20 Juni 2025. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Adu mulut dan saling dorong terjadi saat pembongkaran 154 bangunan liar di kawasan Stadion Maulana Yusuf, Serang, Banten. Meski ketegangan sempat terjadi, pembongkaran tetap dilakukan pemerintah Kota Serang. 2 alat berat dikerahkan meruntuhkan bangunan yang sebelumnya diisi pedagang. Rencananya lahan milik PT KAI ini nantinya akan digunakan sebagai ruang terbuka hijau.
Sementara ribuan kendaraan wisatawan memadati kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat di hari pertama libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Guna mengurai antrean kendaraan dari Jakarta menuju Puncak, rekayasa ganjil genap diterapkan situasional. Sementara Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi situs Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Prabowo dan Macron mengungkap Borobudur mencerminkan pesan kemitraan yang kuat antar dua negara. Pemirsa, karangan bunga sebagai simbol duka untuk Argo Eriko Afandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas terus berdatangan ke halaman kampusnya. Pengirim bunga berharap keadilan ditegakkan dalam kasus tewasnya Argo. Ratusan bunga diletakkan mahasiswa dan warga Yogyakarta di kaki patung Dewi Keadilan di halaman Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Aksi ini sebagai simbol duka yang mendalam untuk almarhum Argo Eriko Afandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang tewas dalam kecelakaan di Jalan Palagan Tentara Pelajar, Sleman, Yogyakarta pada Sabtu dini hari lalu. Mahasiswa dan warga Yogyakarta berharap kasus ini dapat diselesaikan kepolisian dengan tuntas tanpa melihat latar belakang pelaku. Harapannya dari kami mahasiswa sendiri juga semoga keadilan bisa menjemput Argo, yang mana semoga Argo mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menunjuk tim hukum untuk mendampingi keluarga Argo Eriko Afandi hingga kasus tersebut tuntas. Selain itu, pemirsa, UGM juga membantah adanya ancaman maupun intimidasi yang diterima keluarga korban selama kasus bergulir. Sudah bertemu dengan ibu dan keluarga almarhum Argo dari semalam dan bahkan juga sudah berkomunikasi sebelumnya. Nah, apakah kemudian nanti proses hukum itu akan berlanjut atau tidak? Karena pendampingan dari PKPH ini kan memerlukan kejelasan hal tersebut. Nah, kejelasan itu kami dapatkan dari ibu dan keluarga bahwa memang ibu dan keluarga menginginkan terus untuk melanjutkan proses hukum sehingga betul kebenaran dan keadilan itu. Pemirsa, polisi menahan Cristiano Tarigan yang merupakan tersangka penabrak Argo Eriko Afandi di Polresta Sleman, Yogyakarta. Sementara itu, keluarga korban menolak damai dan berkomitmen untuk menempuh jalur hukum. Keluarga mahasiswa UGM yang menjadi korban tabrak lari menolak damai dengan pelaku Cristiano Tarigan. Melina, ibu almarhum Argo Eriko, ingin kasus ini diusut tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia juga meminta pendampingan hukum kepada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UGM untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Yang jelas bahwa memang anak saya itu anak yang baik, sopan, pintar, dan juga dia sangat berkontribusi banyak bagi orang lain dan bermanfaat. Itu aja yang saya yakin. Gitu? Sebelumnya, polisi telah menahan Cristiano Tarigan yang merupakan tersangka penabrak Argo Eriko Afandi di Polresta Sleman, Yogyakarta. Dirinya ditahan setelah sempat menjalani pemeriksaan di Mapolresta Sleman dengan status tersangka. Akibat perbuatannya, Cristiano Tarigan terancam hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Budi Ari Setiadi ini didesak segera klarifikasi atas pernyataannya yang menuduh PDI Perjuangan. Bahkan PDI Perjuangan telah melaporkan Budi Ari ke polisi. Jangan fitnah sana sini, Pak. Jangan fitnah partai kami, Pak. Ini nggak bagus, Pak. Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi diminta klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut ada partai politik yang diduga menjadi mitra para bandar judi online. Pernyataan itu disampaikan Budi saat membantah tudingan keterlibatannya dalam kasus suap terkait perlindungan situs-situs judi online saat menjabat sebagai Menteri Kominfo.
Juru bicara PDI Perjuangan menganggap pernyataan itu bertendensi ke PDI Perjuangan. Mewakili kader-kader PDI Perjuangan se-Indonesia atas fitnah yang dilontarkan oleh Budi Ari. Jadi kalau boleh saya menanggapi Mbak, ini bukan ucapan Budi Ari yang soal mitra judol ya. Yang dilaporkan oleh PDI Perjuangan, tetapi pernyataan Budi Ari, percakapan dengan wartawan, narasi TV, yang kemudian diunggah di YouTube tanggal 21 Mei. Sementara itu, DPP Projo menyebut Budi Ari tidak pernah mengunggah pernyataan itu ke media sosial. Bahwa rekaman yang beredar yang sekarang menjadi polemik adalah komunikasi privat. Ya, sekali lagi ini adalah komunikasi privat antara Budi Ari Setiadi dengan pemimpin redaksi dan wartawan sebuah majalah online, di mana Budi Ari memberikan klarifikasi sekaligus mempertanyakan tulisan yang dibuat oleh media online itu. Artinya ada permintaan ini off the record, Bung Silas? Ya, jadi di dalam pembicaraan itu Budi Ari dengan tegas untuk tidak mengutip, tidak mempublikasikan isi pembicaraan itu. Belakangan nama Budi Ari Setiadi disebut-sebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum di sidang kasus dugaan judi online di PN Jakarta Selatan pada 14 Mei 2025. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari seluruh website judi online yang dijaga. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terus mengembangkan dan penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik dengan mengeluarkan program yang berdampak positif bagi masyarakat atas inovasi tersebut. Direktorat Jenderal AHU berhasil meraih penghargaan Digital Innovation Award 2025 sebagai Digital Innovation in Public Service. Kementerian Hukum Republik Indonesia Rabu malam berhasil meraih 2 penghargaan dalam ajang Digital Innovation Award 2025. Penerima apresiasi untuk kategori Digital Innovation in Public Services adalah salah satu penghargaan diberikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum RI dalam kategori Digital Innovation in Public Service. Piala penghargaan diterima langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum RI Widodo. Dalam kategori Digital Innovation in Public Service, Kemenkum dinilai berhasil menghadirkan 2 program unggulan yang berdampak nyata bagi masyarakat, salah satunya AHU Online. Dari 144 layanan yang kita miliki, sekarang 90 kurang lebih sudah melakukan transformasi digital. Sisanya kita sekarang sedang melakukan pembenahan dan insya Allah di bulan Juni yang akan datang kita akan melakukan perbaikan dan penyembuhan lagi sehingga total seluruhnya 144 itu sudah melakukan transformasi gitu. Dan kita berharap di tahun 2026 yang akan datang seluruhnya benar-benar sudah transformasi, sudah digital semuanya layanan kita. Penghargaan ini menjadi bukti konkret atas komitmen Kemenkum dalam melakukan transformasi digital di bidang pelayanan hukum melalui digitalisasi sistem. Kemenkumham dinilai mampu menciptakan layanan publik yang lebih cepat, efisien, dan juga transparan. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Rama Romadona, iNews melaporkan.